Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan silabus 9, yaitu tentang kewirakoperasian atau wirausaha koperasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Niputu Winida Purnami, nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wirausaha koperasi atau kewirakoperasian. Wirausaha koperasi adalah orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan, inovatif dan strategi bagi pengembangan koperasi. Dengan adanya wirausaha koperasi, diharapkan koperasi dapat memperoleh keunggulan kooperatif dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang menjadi pesaing koperasi. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa unsur dalam wirakoperasi atau kewirakoperasian, yaitu yang pertama, wirakoperasi menunjukkan sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif. Hal ini memiliki pengertian bahwa wirakoperasi harus mempunyai keinginan untuk memajukan koperasinya, baik itu usaha koperasi maupun anggotanya. Usaha itu harus dilakukan secara kooperatif dalam setiap kegiatan koperasi, harus mementingkan kebutuhan anggota. Ada yang kedua, yaitu wirakoperasi menunjukkan kemampuan untuk mengambil prakarsa inovatif. Artinya, berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang demi kepentingan koperasi dan kepentingan bersama. Bertindak inovatif tidak hanya dilakukan pada saat awal mulainya koperasi, tetapi juga pada saat usaha tersebut berjalan, agar koperasi paling tidak dapat mempertahankan eksistensinya yang sudah berjalan lancar. Perihal yang lebih penting adalah tindakan inovatif pada saat usaha koperasi berada dalam kemunduran atau stagnasi. Pada saat itu, wirakoperasi diperlukan agar koperasi pada siklus hidup yang baru. Yang ketiga, yaitu wirakoperasi harus mempunyai keberanian mengambil resiko karena dunia penuh dengan ketidakpastian, sehingga hal-hal yang diharapkan kadang-kadang tidak sesuai dengan di kenyataannya. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi seperti itu diperlukan seorang wirakoperasi yang mempunyai kemampuan mengambil resiko. Tentu saja pengambilan resiko itu dilakukan dengan perhitungan-perhitungan yang cermat. Yang keempat, yaitu wirakoperasi harus memiliki aktivitas, harus berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Kepentingan anggota harus diutamakan agar anggota mau berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Karena itu, wirakoperasi bertugas meningkatkan pelayanan dengan jalan menyediakan berbagai kebutuhan anggotanya. Yang kelima, yaitu ada wirakoperasi harus memenuhi kebutuhan anggotanya dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Tugas wirakoperasi sebenarnya cukup sulit karena banyak pihak yang berkepentingan di lingkungan koperasi seperti anggota perusahaan, karyawan, masyarakat, dan lain-lain. Yang keenam, yaitu ada wirakoperasi yang berasal dari birokrat. Pada umumnya juga tidak mempunyai kebebasan untuk bertindak karena kadang-kadang membawa misi tertentu dari pemerintah dan kegiatannya terikat pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, seorang wirakoperasi harus mampu, yaitu yang pertama, memberi peluang atau opportunity untuk koperasi. Yang kedua, yaitu melaksanakan peluang tersebut atau merealisasikan. Yang ketiga, yaitu sehingga koperasi dapat dijadikan cooperative institution yang dapat memberikan manfaat bagi anggota dibandingkan dengan usaha lainnya. Adapun keunggulan kooperatif koperasi dapat berupa selisih harga, penyediaan kebutuhan anggota tepat waktu, dan jumlah availability members need. Selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan, yaitu seperti apakah wirausahawan koperasi tersebut. Pertanyaan saya ini akan dijawab oleh Niluh Yuvina Natalia. Dan selanjutnya,
Kelompok kami diberi pertanyaan oleh Niluh Julia Nusantari, yaitu pertanyaannya, apa pentingnya wirausaha koperasi dalam pertumbuhan atau perkembangan suatu koperasi? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Niluh Julia Nusantari, yaitu pertumbuhan suatu koperasi sangat tergantung pada kemampuan para wirausahawan dalam menciptakan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi anggotanya. Wira koperasi ini tidak saja berasal dari dalam koperasi sendiri seperti anggota dan manajer, tetapi juga berasal dari luar, yaitu birokrat dan katalis. Wirausaha koperasi yang berasal dari dalam pada umumnya tidak mempunyai kebebasan untuk bertindak, meskipun di antara mereka ada yang mempunyai kemauan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Sekian yang dapat saya paparkan. Perkenalkan, nama saya Made Dewani Putri Pertiwi, nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan tipe kewirausahaan. Jadi yang pertama yaitu fungsi kewirausahaan. Jadi fungsi kewirausahaan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kewirausahaan rutin. Kewirausahaan rutin diarahkan pada kegiatan rutin organisasi, usaha seperti produksi, pemasaran, administrasi, dan lain-lain dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kegiatan kewirausahaan berhubungan dengan evaluasi dan koreksi bila terjadi misalokasi sumber daya. Yang kedua, WUK atau wirausaha koperasi mempunyai informasi yang banyak tentang sumber daya, tujuan, dan risiko yang dihadapi. Dan yang ketiga, rendahnya ketidakpastian memungkinkan WUK memaksimumkan tujuan. Fungsi yang kedua yaitu kewirausahaan arbitrase, yaitu keputusan yang diambil dari 2 kondisi yang berbeda. Tugas utama WUK mencari peluang yang menguntungkan dari 2 kondisi yang berbeda tersebut. Misal, harga input di pasar A lebih murah dari pasar B. Maka WUK harus memilih alternatif perolehan input dari pasar A. Fungsi yang ketiga yaitu kewirausahaan inovatif. Inovatif berarti mencari, memanfaatkan, dan menemukan sesuatu yang baru. WUK yang inovatif bila ia selalu tidak puas dengan keadaan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu tipe kewirausahaan. Tipe kewirausahaan dibagi menjadi 4. Yang pertama, kewirausahaan anggota. Anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirausaha bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Yang kedua, yaitu kewirausahaan manajer. Bila manajer ingin meningkatkan pertumbuhan koperasi, maka ia harus berorientasi ke pasar eksternal atau non-anggota. Sebaliknya, bila peningkatan pelayanan terhadap anggota menjadi tujuannya, maka ia tidak dapat menghindari tantangan yang disebut sebagai keterbatasan kebebasan. Tipe yang ketiga, kewirausahaan birokrat. Birokrat berfungsi sebagai pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan gerakan koperasi. Dan tipe yang terakhir atau yang keempat yaitu kewirausahaan katalis. Pihak-pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi walaupun tidak mempunyai hubungan langsung terhadap koperasi. Di sini saya punya pertanyaan. Pertanyaannya, apa tugas utama wirausahawan koperasi? Dan di sini saya juga akan menjawab pertanyaan dari Desi, nomor absen 19. Pertanyaannya adalah, jelaskan hubungan kewirausahaan dengan evaluasi dan koreksi. Jawabannya adalah, hubungan kewirausahaan dengan evaluasi dan koreksi terjadi bila ada misalokasi sumber daya. Sekian dari saya dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikomang Putri Pranyandari, nomor absen 22. Kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tugas wirausaha koperasi. Tugas wirausaha adalah bagaimana menciptakan keunggulan komparatif bagi anggotanya, baik dari sisi harga, kualitas, jumlah, dan waktu.
Tugas wirakoperasi adalah menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibanding dengan organisasi usaha pesaingnya. Keunggulan tersebut dapat diperoleh dengan upaya-upaya antara lain: 1. Mendukung koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar. Tugas wirakoperasi dalam hal ini adalah meningkatkan efisiensi koperasi melalui integrasi vertikal dengan cara memiliki kemampuan inovasi yang lebih tinggi daripada kemampuan yang dimiliki sekarang agar dapat memberikan keuntungan khusus yang dihasilkan dari teknologi baru, metode organisasi yang lebih baik atau jasa yang akan ditingkatkan. Yang kedua, memiliki kemampuan menekan biaya transaksi, yaitu biaya dari penjumlahan nilai ekonomis sumber-sumber yang digunakan. Yang ketiga, memanfaatkan interlinkage market adalah hubungan transaksi antar pelaku ekonomi di pasar. Yang keempat, ada memanfaatkan trust capital. Trust capital secara sederhana diartikan sebagai pengumpulan modal. Dan yang kelima, ada mampu mengendalikan ketidakpastian tugas wirakoperasi. Dalam hal ini meningkatkan pelayanan terhadap anggotanya dengan jalan menyediakan barang-barang atau jasa-jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang keenam, ada mampu menciptakan inovasi. Tugas wirakoperasi dalam hal ini adalah menciptakan inovasi-inovasi baru yang menguntungkan bagi koperasi dan anggotanya. Dan selanjutnya ada sifat-sifat wirausaha atau wirakoperasi. Terdapat beberapa permasalahan yang harus diketahui oleh seorang wirausaha atau wirakoperasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha, yaitu yang pertama adalah masalah internal. Masalah internal yaitu masalah yang berkaitan dengan kemampuan teknis manajemen usaha seperti aspek pasar, aspek produksi, aspek organisasi, aspek SDM, aspek legalitas, aspek akses informasi, dan aspek permodalan. Dan yang kedua adalah masalah eksternal. Biasanya meliputi keterbatasan memperoleh akses informasi yang mendukung usaha, kebijakan pemerintah, persaingan, ketergantungan dengan pedagang pasar, akses untuk memperoleh kredit, lokasi usaha, tenaga kerja yang terampil, lingkungan usaha, dan sebagainya. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, sebuah LSM besar di Jerman menetapkan bahwa dalam setiap diri manusia terdapat karakteristik yang melekat yang berkaitan dengan kewirausahaan, yaitu yang pertama ada kemampuan pencarian peluang, yang kedua ada seberapa besar kegigihan dan ketekunan, bagaimana ketaatan terhadap kontrak kerja, lalu bagaimana mengukur kemampuan diri terhadap kualitas produk dan efisiensi, dan yang kelima ada kemampuan dan pandangan terhadap resiko. Seorang wirausaha harus mampu melihat ke depan. Melihat ke depan bukan melamun kosong, tetapi melihat, berpikir dengan penuh perhitungan, mencari pilihan dari berbagai alternatif masalah dan pemecahannya. Nah, saya akan memberikan pertanyaan yang ketiga, yaitu apa sih tandanya bahwa seorang wirausahawan memiliki motivasi yang baik? Lalu berikut juga ada pertanyaan dari saudari Leketut Ari Anggarawati nomor absen 16, yaitu pertanyaannya adalah, menurut kalian bagaimana cara membangun kreativitas pada kewirausahaan koperasi? Jadi jawaban dari saya sendiri yaitu kreativitas merupakan salah satu kunci utama keberhasilan seorang entrepreneur. Kita bisa juga memulai bisnis tanpa uang, tanpa jaringan, ataupun tanpa kantor, selama memiliki kreativitas yang baik. Sebaliknya, jika kreativitas itu sulit untuk singgah di kepala kita, walaupun kita memiliki banyak modal, uang, jaringan, dan lain sebagainya, belum tentu hal tersebut bisa kita gunakan dengan maksimal. Mungkin malah bisa habis tanpa sisa. Jadi salah satu cara yaitu dengan adanya mindset continuous improvement, di mana seorang entrepreneur yang kreatif membiasakan diri untuk memiliki mindset yang berbeda dari kebanyakan orang, yaitu menganggap bahwa setiap produk, jasa, layanan, metode, atau apapun itu bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Jadi jika Anda saat ini sedang banyak melihat sesuatu, entah itu produk atau jasa tertentu, cobalah men-challenge pikiran kita dengan cara apakah ini dapat ditingkatkan lagi atau tidak. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Agatha Diosimita Putri, saya absen 1, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang prasyarat keberhasilan wirausaha koperasi.
Koperasi sebagai unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan sasaran utama pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu sendiri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Perubahan tingkat produktivitas dan pendapat ini hanya mungkin dicapai bila faktor-faktor produksi yang ada dikombinasikan dengan cara baru, artinya mengubah fungsi produksi ekonomi mikro. Perubahan yang meningkat produktivitas hanya dapat dilakukan melalui dua jalan. Menurut Ropke 1985 halaman 30, yaitu yang pertama, melalui kegiatan inovatif atau penciptaan pengetahuan baru dan penerapannya. Yang kedua, melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja atau berprestasi lebih banyak dalam satuan waktu kerja tetap dan waktu kerja diperpanjang. Masing-masing kemungkinan itu merupakan syarat yang memadai dan perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan pertama berkaitan dengan kenaikan pendapatan per kapita oleh sebab adanya peralihan ke arah penggunaan teknologi yang produktif, pembuatan dan penyebaran barang-barang baru, struktur organisasi yang baru, dan keterampilan baru. Sedangkan kemungkinan kedua secara implisit terkandung dalam tipe inovasi ala Schumpeter tentang proses kegiatan kerja yang meliputi yang pertama, pembuatan serta pemapanan produk-produk baru atau mutu produk yang baru. Yang kedua, penggunaan metode produksi baru. Yang ketiga, menciptakan tata laksana baru di bidang industri. Yang ketiga, pembuatan prasarana baru dan pencairan sumber pembelian baru. Hakikat dari fungsi wirausaha atau termasuk wirakop adalah melihat dan menerapkan kemungkinan-kemungkinan baru di bidang ekonomi. Fungsi ini disebut fungsi inovatif. Secara substansi dan organisatoris, fungsi inovatif dapat dijabarkan dalam berbagai kegiatan seperti yang pertama, mengenali keuntungan atau manfaat atau benefit dari kombinasi-kombinasi baru. Yang kedua, evaluasi keuntungan atau benefit yang terkandung dalam kombinasi baru itu. Yang ketiga, pembiayaan. Yang keempat, teknologi perencanaan dan pembangunan tempat-tempat produksi. Yang kelima, pengadaan, pendidikan, dan pemimpin tenaga kerja. Yang keenam, negosiasi dengan pemerintah atau badan resmi yang berwenang. Yang ketujuh, negosiasi dengan pemasok dan pelanggan. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, seorang wirausaha dihadapkan pada kendala sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan bertindak inovatif tidak selalu merupakan kemungkinan yang diizinkan menurut hukum. Jadi, inovator tidak mempunyai hak untuk menerapkan tindakan inovatif. Yang kedua, kemungkinan inovatif yang diperbolehkan harus ditemukan dan kemudian dilaksanakan penerapannya. Untuk itu, diperlukan kemampuan atau kompetensi baik personal maupun organisatoris. Kalaupun kemungkinan inovasi tertentu tidak terlarang dan masih dalam rangka kesanggupan seseorang atau kelompok, maka perseorangan atau kelompok itu perlu memiliki motivasi untuk menerapkan inovasi itu. Muncul suatu pertanyaan, apakah tugas wirakoperasi untuk mengembangkan koperasi? Jawabannya sangat sederhana, yaitu menciptakan keunggulan komparatif bagi anggotanya. Tetapi untuk merealisasikan hal ini akan sangat sulit dicapai, karena selain diperlukan syarat tertentu bagi seorang WUK, juga harus inovatif. Tindakan inovatif dalam kurung I, WUK merupakan fungsi dari hak bertindak atau property right sama dengan PR, kesanggupan atau kemampuan atau kompetensi sama dengan C, dan kemauan atau motivation sama dengan M. Jadi, I sama dengan F dalam kurung PR, C, M. Sering muncul permasalahan bahwa tidak mudah bagi wirausaha koperasi memperhatikan tiga faktor tersebut. Sebab sering membatasi gerak langkah wirausaha koperasi dalam merealisasikan peluang yang ada dalam koperasi untuk menciptakan keunggulan komparatif. Ketiga faktor penentu keberhasilan inovasi seorang wirausaha koperasi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada hak bertindak. Hak bertindak merupakan kemungkinan bertindak dalam kelompok-kelompok yang tidak terlarang yang meliputi berbagai pembatasan normatif terhadap tindakan di samping peraturan-peraturan hukum yang dikodifikasikan, juga nilai-nilai sosial budaya, etika, agama, ketentuan-ketentuan konkret, dan peraturan-peraturan pihak pengembang kekuasaan politik. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa ekonomi, hak bertindak yang terlarang bertalian dengan biaya dan keuntungan tertentu. Hak yang memengaruhi nilai sumber
daya yang diperlakukan untuk pelaksanaannya, perubahan hak bertindak selalu mencakup pembagian baru, arus manfaat yang bertalian dengan kemungkinan tertentu, dan dengan demikian berarti juga pembagian sumber ekonomi baru. Yang kedua, kemampuan atau kompetensi. Keberhasilan penerapan kombinasi-kombinasi baru dalam satu periode tertentu akan bertalian dengan peningkatan kemampuan personal dan organisatoris. Kecenderungan individu atau organisasi untuk meningkatkan kemampuannya sangat tergantung dari rangsangan ekonomis dan harapan untuk dapat menerapkan peningkatan kemampuannya ke dalam tindakan-tindakan inovatif yang nyata. Dengan demikian, hak bertindak juga mempengaruhi orang-orang untuk meningkatkan kemampuannya yang kalau dilihat dalam jangka panjang menjadi dasar yang menentukan potensi ekonomi. Yang ketiga, motivasi untuk berprestasi. Motivasi menyebabkan suatu peristiwa mempunyai nilai, baik nilai positif maupun yang negatif. Segala aspek yang ada kaitannya dengan motivasi dalam situasi yang dialami akan mengandung kadar tuntutan. Kadar tuntutan yang ditimbulkan oleh situasi memberikan motivasi untuk melakukan tindakan tertentu. Misalnya, seseorang terdorong untuk melakukan suatu kegiatan karena ada insentif yang diterima atas kegiatan tersebut. Semakin tinggi insentif yang diterima, akan semakin besar motivasi untuk melaksanakan suatu tindakan. Baik, sekian presentasi dari materi saya akan melanjutkan sesi tanya jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nimade Dwi Apriastuti, absen 28. Pertanyaannya, bekal apa saja yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan wirausaha koperasi? Jawabannya adalah, untuk menjadi seorang wirausaha, kalian harus mempunyai kemampuan yang lebih sebagai power kalian dalam menjalankan tugas sebagai wirausaha. Tapi, tahukah kalian bekal apa saja yang harus kalian miliki oleh seorang wirausaha agar bisnisnya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan? Berkaitan dengan hal ini, Yuyun Wirasasmita mengatakan beberapa kemampuan yang harus dimiliki seseorang entrepreneurship. Yang pertama yaitu self-knowledge atau pengetahuan. Artinya, ia memiliki pengetahuan tentang bidang usaha yang akan digeluti dan ditekuninya, sehingga usahanya akan berjalan dengan sopir yang tidak buta karena telah mengetahui pengetahuan tentang bidangnya, atau lebih jelasnya yaitu sesuai dengan ahlinya atau kemampuannya. Yang kedua, imagination atau memiliki imajinasi. Artinya, orang tersebut telah mempunyai pengalaman dan gambaran tentang usaha yang akan ditekuninya, yang akan dikombinasikan dengan ide, gagasan, strategi, dan perspektif yang baru. Yang ketiga yaitu practical knowledge atau memiliki pengetahuan praktis. Pengetahuan tersebut adalah bekal dalam menjalani usahanya, baik itu berupa teknik, desain, processing, pembukuan, administrasi, dan yang paling utama adalah pemasaran dan human relation dari orang tersebut untuk mendapatkan customer. Dan yang keempat itu search skill atau kemampuan untuk menemukan, berkreasi, dan berimajinasi. Artinya, seorang wirausaha haruslah memiliki kemampuan tersebut sebagai langkah awal untuk menjalankan usahanya agar dapat eksis dan mampu bersaing dengan yang lainnya. Dan yang kelima, foresight atau kemampuan untuk memandang jauh ke depan. Artinya, orang tersebut mampu untuk membentuk perencana dan mampu untuk memprediksi usahanya ke depan dan mampu untuk memperkirakan peluang di masa yang akan datang. Masihkan usahanya dapat diterima oleh pasar ataukah sudah tidak? Hal ini juga berkaitan dengan planning seseorang tentang usahanya ke depan. Tentunya dengan perencanaan-perencanaan yang telah ditentukan waktunya. Dan yang keempat, computation skill atau kemampuan berhitung dan kemampuan dalam memprediksikan. Artinya, seorang wirausaha diharuskan mempunyai kemampuan dalam memprediksikan usaha ke depannya. Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan perencanaan dan pengamatan segmentasi pasar. Yang terakhir yaitu communication skill atau kemampuan dalam berkomunikasi. Artinya, seseorang dituntut untuk mampu bergaul, berkomunikasi, mempunyai public speaking yang bagus, serta mampu untuk membangun relasi. Hal ini dimaksudkan untuk menarik dan meyakinkan pembeli atau pengguna jasa terhadap usahanya, serta mampu untuk membangun jaringan atau networking sebagai fondasi utama dalam pengembangan usahanya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dimaklumi. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.